Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan ketemu lagi dengan channel Darul Ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita melalui firman-Nya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib dan yang mendirikan sholat, serta orang-orang yang membelanjakan terhadap apa yang kami rizkikan kepada mereka. Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 3. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai kepada sesuatu yang gaib. Oleh karena itulah pada video kali ini, kami akan menyuguhkan sajian tentang suatu peristiwa ghaibiyah dengan tema tentang bagaimana nasib roh manusia setelah peristiwa kematiannya, yaitu saat setelah roh berpisah dengan jasad. Langsung saja, kita awali dengan penjelasan yang bersumber dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang termaktub di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Al-Bara Ibnu Azib meriwayatkan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang Ansor. Setelah kami sampai di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahat. Maka Rasulullah SAW duduk, dan kami duduk di sekitarnya. Pada waktu itu, tangan Rasulullah SAW memegang setangkai kayu, yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila habis masa hidupnya di dunia ini, dan akan berpulang ke alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga, dan wewangian dari wewangian surga, lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya, lalu ia berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridho dari Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila robiki rudiyatam mardiyah, fathuli fi ibadi, wathuli jannati. Artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-30. Seketika itu juga, keluarlah ruhnya dengan mudah, seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat lain segera mengambilnya dengan segera, lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit, maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, siapakah pemilik roh yang wangi ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya, yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia. Hingga sampailah mereka ke langit pertama, lalu mereka mengetuk pintunya dan dibukakanlah pintu langit pertama itu untuknya. Maka ikut mengiringinya semua malaikat yang menghuni langit pertama itu, sampai ke langit berikutnya. Hingga sampailah ia ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Iliyin. Setelah melewati perjalanan dari langit, ruh kemudian dikembalikan ke bumi untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka dari tanah, maka dikembalikan mereka ke tanah, dan Allah akan hidupkan mereka dari tanah kali yang lain. Uraian penjelasan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Artinya, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian. Dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Quran Surat Toha, ayat 55. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya,
datanglah dua malaikat kepadanya, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Keduanya juga bertanya, "Apakah agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Lalu keduanya bertanya, "Siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Keduanya bertanya, "Apakah ilmumu?" Ia menjawab, "Saya telah membaca kitabullah, maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya." Maka, berserulah suara dari langit yang mengatakan, "Benarlah apa yang dikatakan hambaku." Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya, sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, "Bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari kamu, yang pernah dijanjikan kepadamu." Maka ia bertanya kepada lelaki itu, "Siapakah kamu ini? Melihat rupamu, kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan." Maka lelaki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku." Sahabat DIC Rohimakumullah, rentetan kisah yang baru saja Anda simak ini merupakan informasi goibiyah yang berasal dari sumber hadis sahih, yang merupakan keterangan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan keadaan roh dari orang yang beriman dan bertakwa. Tentu saja Anda dan kita semua berharap agar setelah berpisah dengan jasad nanti, nasib roh kita bisa seperti yang dikisahkan ini. Tentu saja melalui upaya mempersiapkan diri dengan segenap kemampuan, mulai dari ketika kita masih diberi kesempatan hidup sekarang ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang termasuk di dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wal tansur, nafsum makodamat, ligot. Watakullah, innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Menurut para mufasir, yang dimaksud dengan hari esok adalah hari setelah kematian. Sahabat DIC Rohimakumullah, demikianlah uraian tentang keadaan roh setelah meninggalkan jasad bagi orang-orang yang beriman. Adapun keadaan roh orang yang kafir akan kami uraikan sajiannya pada video berikutnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini Anda anggap bermanfaat, silahkan di-share kepada yang lain, agar mereka juga mendapatkan kemanfaatannya. Dan Anda pun insya Allah juga mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.